Nanti bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, au ikhwani, kaifa halukum? Bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, al-an al-kalimatul jadidah. Vocabulary. Al-kalimat al-jadidah. Ziyadatul mufradat. Ziyadatul mufradat. Ziyadatul mufradat. Ziyadatul mufradat. Ziyadah. Al-an ziyadatul mufradat. Ziyadatul mufradat. Misal fil amsi. Al-an al-waqt amsi al-an godan al-an amsi godan. Paham tu? Fahim. Mekarin. Al-an. Nah, Sekarang. Nah, amsi. Kemarin. Nah, godan. Akan datang besok. Godan. Mada taksibu godan, wa ma tadri nafsu mada taksibu godan. Nah, saya awam ziyadatul mufradat. Ziyadatul mufradat, mufradat al-awwal, mufradat tsani, mufradat tsalis, mufradat. Hada sama ziyadatul mufradat. Al-mufradat fi hadzal yaum hada. Ziyadatul mufradat al-an ziyadatul mufradat. Baik. Amsi mufradat A B C D. Al-an ziyadatul mufradat D E F G H I J K L M N. Untuk ziyadatul mufradat, apa makna ziyadatul mufradat? Huruf nambah. Tambah. Ya, nambah al-mufradat ini al-kalimat al-jadid. Ziyadatul mufradat. Nambah mufradat amsi al-an godan. Summa itu tarjimah. Anak tidak akan banyak berbahasa Indonesia ini karena memang tarjimah mustawad. Nanti kita natakallam bil lughatil arabiyyah. Ini soal. Ini soal bil hamzah soal. Ini soal. Ustaz. Ini soal. Ustaz, ini soal. Tentu. Lah. Misal. Al-kalam salah satu. Isim ya, tatakawwanu min salah satu. Isim, fi'il wal harf. Ustaz, ini soal. Ma makna al-isim? Ma makna al-isim? Ma makna al-fi'il? Ma makna al-harf? Indi soal Ustaz, ma makna al-isim? Ma makna al-fi'il? Ma makna al-harf? Ma makna indi soal? Indi yani ana, saya punya pertanyaan. Saya punya pertanyaan soal, soal tanya. Question. Indi soal Ustaz. Indi soal. Saya punya pertanyaan. Dan tadi indi itu di sampingku. Indah. Oh. Kalau indi di sisiku berarti. Indi di sisiku. Kalau diterjemah terkadang indi saya punya. Milik saya punya pertanyaan. Indi soal. Hal indaka soal? Misalnya. Soal ini hal indaka soal? Nah, indi soal. Na'am. هل عندك السؤال؟ هل عندك السؤال؟ هل عندكم السؤال؟ هل عندك السؤال؟ هل عندك السؤال؟ هل عندك السؤال؟ هل عندك السؤال؟ نعم عندي سؤال. عندي سؤال. Apa tuh? Mana hal? Apakah? Apakah
Apakah ada pertanyaan? Apakah pertanyaan? Kamu punya pertanyaan? Apakah kamu memiliki pertanyaan? Hal indaka soal? Hal indaka kolam? Hal indaka fulus? Hal indaka لا 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 jawala miskin? Nah, Hal indaka misalnya, hal indaka jawal? Hal indaka sa'ah? Hal indaka baitun? Hal indaka bait? Hal indaka zawja? nah, Hal indaka, hal indaka, hal indaka. apakah ya? Nah, hal indaka, hal indaka. Nah, Hal indaka, hal indaka. hal indaka zawjatun saniyatun? Amin. Amin. La hada soal, laisa doa. Laisa doa. Amin. Amin. Amin berat. Kan pertanyaan, apakah kau punya istri dua? Amin. Lah, al jawab, na'am insyaallah. Aku na'am insyaallah. Ada soal, nah, ada soal, ada jawab. Apa itu? Ada jawab. Hal indaka soal? Na'am, indi soal. Nah, kemudian berbahasa Indonesia misalkan kalau tidak bisa belum merapikan. Nah, mungkin hadir mufradat di malam hari ini insyaallah taala. Ba'da hadza nastamir al nuwasil dars at-tasrif. Nuwasil dars at-tasrif. Jadi kosa-kosa kata yang ini yang mungkin tidak datang pertemuannya dikumpulkan karena memang tidak ada buku kosa kita pakai. Ketika Anda masuk, apa kalimat yang Anda butuhkan Anda kasihkan ke Anda. Yang ketinggalan nyontek aja. Halal. Nah, atau kalau pengen dikumpulkan nanti insyaallah taala di pertemuan keberapanya mungkin baru kita kumpulkan insyaallah. Sekarang ini adalah pertemuan ke 6 apa 7? 7. Kalau 7 Sabar. Al-liqa'u sabi. Yang ketujuh. Tartib as-sabi. Sab'a 6, sab'a. Tapi kalau tartib as-sabi, al-liqa'u as-sabi. Kelas ziyadatul mufradah yani amsi, al-an, wadan. Indi soal hal indaka soal la hal indaka jawal jawalatun Na'am, na'am. hal indaka sayyara na'am indi sayyara hal indaka zauja hal laka kalau zauja kalau ke manusia nanti la hal laka nanti Allah kabar seperti. ya sama apakah kau memiliki Oh, nah kelas insyaallah taala hadhihi al-mufradat al-an nastamir aw nawasil dars at-tasrif. Walhamdulillah fil liqa al-liqa fa al-liqa. Nah, teman liqa liqa. Apa bahasa ini di sini? Al-liqa. Al-liqa. Al-liqa was-sabi. Al-an al-liqa was-sabi. Al-liqa. Nah, pertemuan misalnya pertemuan dari laqiya itu bertemu, al-liqa pertemuannya al-liqa. Fi hadzal liqa atau fi hadzal dars, yani dars at-tasrif, insyaallah taala nuwasil ya, nuwasil al-mabhas al-bahs al-mabhas at-tadribat tadribat fi lughatina tadribat yani latihan tamrin, selanjutnya disebutkan tamrinat atau tadribat. Sebagaimana kita sampaikan di awal, latihan tadribat ini jadi seluruh kosakata yang dikumpulkan betul insyaallah taala. Kalau orang nanti saling melengkapi di pertemuan pertama antum dapat apa? Ya. HP-nya udah bisa setting ini enggak? Setting ke Arab enggak? Arabik enggak? Arab itu lebih mudah dibandingkan bahasa yang lain. Karena dia nyusun sendiri tiba-tiba huruf mana yang nyambung dan tidak diketik aja. Aplikasi apa spasi namanya? nyambung. Hah? Aplikasi ya. Aplikasinya. Keypadnya kamu tambah. Oh, Iya, Keypadnya kamu Arabik. tambah bahasa Arab ya. Tapi kalau tingginya bisa Iki Arabik, Anda rekomendasikan Iki Arabik, bisa diketik di store Iki Arabik. Nah, kemudian itu untuk keyboardnya ya, untuk pengaturan keyboard Iki Arabik bisa. Memang agak tingginya tapi bagus ini tampilannya. Atau memang ada settingan langsung di keyboardnya, settingan keyboard. Ya. Kalau settingan keyboard nantinya itu akan bisa dirubah di spasinya, spasi kayak gini atau di samping sini. Bisa dirubah Indonesia, Arabik atau bisa ke Inggris. English.
EMG ya, supaya bisa dirubah bahasa. Kelas tadribat, at-tadribatu al-ula, awalan. Tadribat insyaallah taala ada 5 atau 6 di situ. Ya, di situ disebutkan awalan. Awalan. Tadribat awalan. Kalau tasrif di video sebelumnya kalian bisa melihat ya, di volume 2 tentang tasrif atau sarf ini kita sebutkan tentang makna wazan, nama-nama wazan, ya, kemudian pengertian wazan dan cara mengartikan wazan. Ada 4 tingkatan yang harus perlu dipahami karena untuk menjawab latihan butuh 4 materi pokok itu. Apa itu materi pokoknya? Pertama adalah pengertian dari wazan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah makna jumlah wazannya. Nama wazan. Nama Ismul wazan. Nama wazannya apa? Kalau jumlah wazannya ada 11, wazan itu ada 11. Kemudian nama wazannya apa? Kemudian yang ketiga, pengertiannya supaya lebih kenal pengertian masing-masing. Pengertian setiap wazan yang 11 itu, fil madhi, fil mudhari, masdar, masdar min, itu harus dilihat karena dia dasarnya, pondasinya. Kemudian yang keempat adalah arti cara mengartikan wazan. Karena ini sangat penting sekali nantinya untuk menerjemahkan, nantinya mengantar kita cara menerjemahkan dan untuk bisa menjawab tadribat ini. Tadribat itu apa? Tadribat latihan. Nah, tadribat latihan. Jadi ada keterampilan dalam latihan nanti ini, insyaallah taala akan banyak ya. Saya sebutin di antara kelebihan dari kitab ini. Yang pertama, ketika terkerjakan latihan nanti adalah ada namanya hafalan. Hafal wazan nanti. Latihan yang kedua, menulis. Menulis ini di antaranya itu merubah wazan. Latihan yang ketiga, menentukan wazan. Menentukan wazan. Kemudian di level yang keempatnya, jadi per level mulai dari hafalan setoran fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, wa maf'ala sampai mif'alun. Kemudian nanti menulis nanti. Ada contoh wazan misalkan tolaba, yatlubu, tolban, wa matlaban, fahuwa tolibun, bisa dirubah. Kemudian menentukan wazan. Misalkan tolaba, apa fi'il mudhari'nya tolaba? Apa fi'il amrnya dari kata tolaba? Itu menentukan. Kemudian yang keempat, menjelaskan. Di sini menjelaskan. Ini tingkatan-tingkatan ilmu yang kalian akan dapatkan nanti betul-betul akan terurai ya, secara intens betul karena bisa menjelaskan kenapa kalian menyebutkan dia itu adalah isim fa'il, alasannya apa. Misalkan antum ketemu kata dalam Al-Qur'an, misalkan wazan Kharaja. mahjuro, Al-Qur'an itu dicuekin misalkan mahjuro. Ada misalkan ada kata kalau menjelaskan di sini mahjuro. Kalian disuruh menjelaskan kata ini misalkan mahjuro isim maf'ul. Antum jawabnya isim. Ini isim maf'ul kan? Karena ikut wazan maf'ul. Misalkan maf'ul. Karena ikut wazan maf'ul. Antum jawab misalkan mahjuron. Ini namanya apa gitu? Nanti bilangnya isim maf'ul. Isim maf'ul. Dia adalah isim maf'ul. Alasannya kenapa? Karena ikut wazan maf'ul. Jadi setiap antum melihat bentuk-bentuk dari kata Al-Qur'an itu ada wazannya nanti. Ada patokan katanya nih, ada standar katanya nantinya. Di sinilah yang keempat semakin terurai. Adapun kelima dan keenam menerjemahkan nantinya. Dari kata bentuk kata ini artinya apa dalam bahasa kita, cara mengartikannya bagaimana, kan sudah diajarkan arti wazan. Kemudian yang keenamnya nantinya sebaliknya, mungkin yang kelimanya itu mencari dalam Al-Quran, carilah wazan isim maf'ul dalam surah ini, carilah fi'il madhi dari
surah, misalkan surah An-Naba atau Al-Lail, cari fi'il madhi. Nah, betul-betul akan di. Jadi ini urutan-urutan ke bawah. Ya. Sekali lagi urutan ke bawah untuk tadribat ini. Nah, jangan lupa materi dasar ya, namanya materi dasar yang harus memang dirojak kembali adalah wazan. Apa itu wazan? Jumlahnya ada 11. Nama wazannya fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, masdar min, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan sampai isim alat. Pengertiannya fi'il madhi itu apa? Nah, kemudian arti wazan juga, karena di buku latihan nantinya ada semua akan muncul semua. Nah, kita masuk di pertama awalan. Di situ antum lihat awalan. Sebagaimana kita ini kan ini pelajarannya dominan, mungkin ada hafalannya, teori hanya 30%. Nah, awalan pada bab fa'ala yaf'ulu yang pertama, seluruh fiilnya harus fa'ala yaf'ulu, talaba yatlubu, kharaja yakhruju, dakhala yadkhulu di contoh kalian di buku kalian. Maka lihat itu adalah hafalan. Ada petunjuknya apa? Ihfaz wa sammi'. Hafalkan dan storkan. Wasammi, storkan. Hafalan kemudian distorkan. Apa itu? Ya, jadi dibaca-baca di rumah insyaallah. Kita supaya lebih semangat lagi, anak akan ulangi lagi, kemudian kalian bisa memulai dalam tasrifnya. Nah, fa'ala yaf'ulu ada di halaman awal tadi. Yang 3 ya, fa'ala yaf'ulu di awal 3. Jangan berapa? 2. Nah, yang fa'ala yaf'ulu kemudian contohnya nasoro yang suruh. Karena nggak terbiasa saja, ini bahasa asing masalah. Bahasa asing kalau terbiasa juga ya sama bisa. Nah, coba lihat wazan ada 11. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Wahid isnan salasa. Hayya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Baik. Kemudian masukkan contoh. Jadi itu wazan patokan bentuk kata. Sekarang ada kata nasoro kalau dalam bahasa Arab itu. Nasoro, nun, sod dan ro diikutkan wazan fa'ala tadi, disamakan pola. Harokatnya ikuti dengan pelafatannya. Harokat dengan pelafatannya harus sama. Misalkan di situ kan ada digondolin, langsung diaplikasikan. Kalau Ustaz Mus yang merancang itu jangan nggak diharokati, langsung antum pindahin aja harokatnya. Misalkan jangan kebalik, nasoro jadi naroso ya, atau sorona nasir. Ada muncul nanti nasir nasir. Contohnya nasoro, anak pelan, nasoro. Kata kedua yansuru, nasron, mansoron, fahuwa nasirun, wadaka mansurun. Unsur, la tansur, mansorun, minsarun. Pelajaran mudah sebenarnya, tapi memang disepelekan terkadang para santri. Iya, karena mudah ngapalin aja rubah. Tapi rupanya ini penentu mau baca cepatin dulu ya, tasrif aja. Yang penting itu bisa. Kayak alatnya 60% atau 55% lah kalau ada. Nahu mah harokat akhir doang. Ini mahjuran misalkan ya. Mahjurin. Ada mahjurun, mahjurin atau mahjuron gitu. Itu nahu, ilmu nahu. Kemudian dalam kalimat nanti dia berperan sebagai apa? Ya, dia punya subjek nggak, objek nggak, itu kan di nahu. Adapun sorof, harokat dari awal ini antum akan tahu gitu. Misalkan kita dulu ini, mahjur kayak gini harokatnya. Ini dari harokat dari awal sampai sebelum akhir. Ini sebelum akhir, antum akan tahu harokatnya segundul apapun dia. Kalau antum belajar surahnya, jadi itu saling melengkapi. Nahu surah itu adalah sepasang sayap nanti. Atau anggaplah misalnya mahjur. Kalau kan mahjur. Tapi kalau dalam bacaan kitab keliru juga. Antum harus tahu harokatnya. Kalau percakapan mungkin, mahjur, insyaallah mahjur. Mas, nasoro ya. Sekarang kita langsung masuk ya di tadribat yang pertama atau awalan. Ihfaz wa sammi. Ada yang mau ngetes dulu yang pertama? Fa'ala yaf'ulu dengan nasor yang suruh. Ngelirik buku juga enggak ada masalah. Apa? Air putih aku.
Ayat 12. Iya, fa'ala dengan nasornya. Fa'ala yaf'ulu. Nah, bismillah. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول تفعل لا تفعل مفعل 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 Nah, nasoronya, tafadhol. نصر ينصر نصرا ومنصرا فهو ناصر وذاك منصور انصر لا تنصر منصر منصر منصر. Selanjutnya, ada lagi? Mau mencoba? Nah, udah dipanasin, tafadhol. Oh, yang belakang-belakangan. Nah, tafadhol. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul mif'alun maf'ulun maf'alun mif'alun. Baik, masyaallah. Selanjutnya mungkin? Nasoronya belum. Oh, nasoronya belum. Diingatin. Diingatin atau disusahin? Nasara yansuru nasran wa mansoran fa huwa nasirun wa dzaka manzurun unzur la tanzur mansarun mansarun minsarun. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi? Sambil lirik-lirik juga buku nggak ada masalah. Jadi tidak ada ini ya, tidak akan dipaksakan. Intinya antum memahami saya. Kalau bisa memahami nanti bukunya jangan hilang, itu aja. Kalau di mustawa kedua nanti ada kita bundul lagi, kita cocokkan, oh ini nih namanya isim fa'il, ini isim maf'ul dalam kita bundul. Bacanya yang gundul ini karena ikut wazan ini, ini dicocokkan nanti insyaallah. Nanti insyaallah di fikih nanti kita akan sindir nantinya, ya. Ada harokatnya. Oh, ini nih yang ikut wazan ini nih. Nah, fadhal. Ada? Oh, ya absennya. Kalau sebut nomor 3 ya. Fardu kifayah. Oh, fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, apa lagi? Oh, saya cukup ya, tapi ada pertanyaan dulu. Hal indah kesual. Insyaallah. Tapi untuk hafalan ini memang karena memang sebenarnya ain dia, tapi ana melihat antum fardu ain itu personal ya sebenarnya. Harus di story memang. Tapi kalau memangnya antum minta fardu kifayah, syaratnya satu, pahami. Maksudnya ketika ada fa'ala antum disuruh rubah masuk ke level 2, itu baru level 1 ringan hafal aja. Ringan. Nah, sekarang level 2 adalah merubahnya, menulis dan merubah wazan. Contohnya tadi ada contoh nasoro ini antum husnul khotimah sampai min sorun bisa merubah. Nah, misalkan ada contoh di buku itu ada kata tolaba misalkan to la dengan ba, misalkan kayak gini, antum bisa rubah sampai min telabun, ditulis enggak tanpa dilafadzkan. Nah, latihan inilah yang antum rubah. Kalau ini fardu ain, ini wajib antum harus berubah sampai mitlabun, ya. Kemudian ini hukumnya sunnah muakkad, sangat ditekankan. Dan ini adalah fardu kifayah. Alhamdulillah. Kalau nggak ada salah satu antum nggak selesai di sini, nanti semuanya dosa. Lebih baik usah fardu kifayah dia, tapi kalau nggak ada yang selesai, itu sungguh keterlaluan. Sungguh keterlaluan dalam tanda kutip. Nah, silakan. Maka bantulah teman-teman yang mungkin yang cepat koneksinya. Berarti tolaba, yatlu bukan yatlaba, yatlu, yafulu. Cocokin harokatnya ya. Kemarin Anda berikan cara triknya, misalkan yafulu. Tulis kembali di tolaba, misalkan tolaba, jangan diharokati, misalkan kayak ini. Ya lubu ya Ustaz ya. Tambahkan ya di depannya. Insyaallah tidak akan salah. Tambahkan ya di depan. Nah, kemudian ikutin harokatnya. Tolaba yatlu, berarti ikutin harokat di depannya. Ya ulu, ya tulu, berarti akan dapat isim maf'ul. Tola waw dengan ba, ikutin huruf-huruf tambahannya. Ingat, ada huruf-huruf tambahan yang menyertai insyaallah. Ini yatlu berarti ya Fa'lan tolban. Ya tolban. Oh gitu Ustaz ya. Kemarin catatan yang ada alif-alifnya masdar, ya masdar itu kalau hurufnya bisa bersambung disambung ya. Misalkan tolban ini kan masdarnya di situ
Tolban kayak gitu. Tolban. Ya, karena baknya bisa bersambung dengan alif di sana. Kalau ro hadron itu, hudur, hadron. Kalau ro nggak bisa bersambung dengan alif. Nah, hadron. Ada sekitar 10 menit dari sekarang. Waduh. Kalau Sudah apa gimana Ustaz? Apa wajahnya Ustaz? ya sambil dilirik memang kita awalnya Iya, dilirik oke, dulu, Bang. dilirik. Panjang perjalanan toh. Iya. Nah, Namanya pokoknya dia semangat. harus ini jangan tinggalin beliau ini cepat itu. Jangan Wa maf'alan. karena beliau rupanya pernah belajar iqra, iqra Quran dan dengarnya, maka udah biasa sering lihat bentuk-bentuk kata, masya Allah. Ketinggalan start doang, tapi bisa jadi antum lebih laju. Orientasinya pasti semangat. Hah? Orientasinya ke sana. Iya. Fadhal. Ya, baru level 2 ya, nanti level 3 lebih ini lagi insyaallah. Lebih ngasih lagi. Kalau sampai kalau iso dulu terus. Ada pertanyaan hal indaka soal? Sahlun. Mau nanya apa? Nah, sahlun. Mufradan ada. Sahlun easy. Sahlun. Wadidduhu sa'bun. Sahlun easy. Kalau sa'bun apa bahasa Inggrisnya? Yang susah. Wa maqalaban. Kau tetap apa? Kalau mim sama po bisa disambung Ustaz ya? Azam mungkin agak merapat ke Paroman, agak merapat ke beliau. Sampai ini. Enggak ada. Gagalan. Nanti Indah deh mau dipoto dulu agak dekat. Film di sana udah kelas 9. Kalau wajah kan jadi apa toh? Wajah kan jadi apa? Ada. Kan Ya izin. wadah kata. Tetap ada. Oh, Terus sebenarnya buat bantu yang enak aja pas di. Izin di foto tadi ya, di share di grup ya supaya teman-teman lihat nanti ada sentuhan iman mungkin. Saudara lagi berjuang gitu. Misalnya tidak aneh fotonya ya semangatnya itu. oh tolibun berarti ya? Tolibun. Saya abaikan. Bahwa mah Iya, abaikan. bisa. Mau abaikan ya? Itu udah ada juga. Maf'ulun.
Oke, nah. Jadi ini gambaran untuk perintah kedua. Alhamdulillah, Anda rata-rata melihat. Cek dulu satu persatu. Yang fardu ain dulu. Baris pertama, alhamdulillah. Bagaimana, Syekh Ihsan? Main satu yang jelek misalnya. Enggak, maksudnya nyampe ke mitlabun. Terakhir apa kata mit? Mitlabun. Mitla, bukan mitlo. Mitla, mitlo, mitlain gitu. Iklan ini kayak promosi mitla. Mitlabun. Nah, selanjutnya sama, nama juga sama. Mitlabun bisa. Syekh Surya khair. Mitlabun. Oh, langsung ke mana tuh kata Sajadah dia tak. saja? Kayaknya udah sampai sajadah. Udah yang Kelima sajadah. Mitlabun. Terakhir di sampai khoroja, berarti yang keempat ya? Iya. Keempat, masya Allah. Berarti melebihi fardu kifayah. Jadi aman semua itu mbak. Aman semua kan sudah. Yang fardu dulu, yang baris pertama. Kholas, Syekh Munir. Insyaallah. Khair, Syekh Munir. Sepupunya di sini. Nah, adapun yang ketiga. Yang ketiga tadi yang kami sampai kepada antum, di latihan ketiga lain lagi keterampilannya lagi. Jadi bukan antum hanya hafal wazan saja. Antum bisa nulis insyaallah taala di bab keduanya antum akan lebih bagus tulisannya. Menentukan wazan. Tentukan ketika ada kata qaada, jadi ada kata patokan kata dasar nih. Antum cari fi'il mudhari'nya, cari fi'il amrnya. Ada di situ ada 10 soal. Insyaallah tidak disuruh nulis dari fa'ala, qa'ada, yaqudu, qa'dan, wa ma qa'adan, tidak, hanya satu saja, satu wazan saja. Yang keempat nanti insyaallah argumentasinya. Yang kelima kita akan menyelam ke dalam Al-Qur'an. Masing-masing buka mushaf Al-Qur'an, surah-surah antum hafalkan dari juz 30, juz 29, atau kata nanti oh ini isim maf'ul bentuknya, ini isim insyaallah. Ada juga hadis yang kita cantumkan. Nah, buku ini memang bahasa Arab namun tuntunannya, latihannya adalah Al-Quran dan hadisnya dibuat khusus untuk para pecinta Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ngaji fikih. Hal ini ada soal? lah. Fahimtum. Tadi pada salisan fahimtum. Syekh Ihsan. Insyaallah. Aduh Allah. Saling mendoakanlah, saling mendoakan antum. Berkah mabruk insyaallah. Mubarak insyaallah. Baik, kita baca fikihnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.